kan udah lama nih Tia nggak muncul gitu ya. Iya. Terus pas Tia muncul tuh netizen ya. Banyak yang bilang, ih anaknya Buang Manda cantik bener. Iya. Wah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Gitu kan, pasti kan pada kayak amazed gitu. Nah, kalau tanggapan Tia dan juga keluarga tuh gimana Tia? Kalau aku pribadi sih karena itu responnya positif ya kan, kayak pujian itu kan juga positif. Jadi aku juga ngelihatnya ya senang aja, kayak wah senang ternyata positif ya gitu. Oh jadi ya yang namanya hal positif ya diaminkan, Iya, diaminkan. Dan baik gitu kan, Iya. selama itu baik. Nah ada cerita yang bilang bahwa ternyata dulu Tia ini pernah, ada artikel sih sebenarnya, Iya. pernah dibully. Oh nemu aja ya itu ya? Pernah dibully waktu SD karena menjadi anak seorang komedian. Kenapa sih kalian ngebully kan? Iya kenapa sih? Ih, sebel deh. Emang kenapa kalau anaknya komedian? What's wrong with that? Sebenarnya Iya. bukan karena anak komedian, Karena apa tuh? karena karakter aku itu mungkin bisa dibilang waktu SD itu kurang bisa bersosialisasi sama orang, jadi dianggapnya aneh atau apa. Jadi bukan karena anak komedian apalagi anak apa, enggak ada hubungannya sama sekali ke situ. Tapi karena balik lagi mungkin banyak juga yang ngalamin posisinya jadi aku ya yang kayak kurang aktif. Itu kayaknya asik nih buat dikerjain gitu, asik nih buat dibully. Gak cuma verbal tapi kayak fisik juga. Oh ya? Iya. Kayak apa? Kalau boleh tahu. Waktu itu aku kayak ini agak-agak ini sih Ekstrim ya? ekstrim. Kayak dipegangin tangan aku. Iya terus dipegangin, terus buku-buku aku nih ini ditaruh ember terus disiram, ditaruh di keran kayak gitu-gitu. SD tuh? SD. Terus juga aku pengen duduk ditaruh jangka, tau nggak yang buat matematika? Iya. Iya. Jadi kayak aku duduk ya tajam. Kena. Oh my god. Itu parah sih. Anak SD? Anak Kelas SD. berapa masih ingat nggak? Itu dari aku kelas 1 sampai aku kelas 6 aku ngalamin perundungan. Untuk ibu-ibu bapak-bapak yang zaman sekarang ya tolong banget gitu ya. Itu nggak banget deh yang namanya bully-bully. Diajarinnya tuh dari rumah. Biasanya anak itu nggak bakal langsung kayak gitu di sekolah. Kalau di rumah juga diajarin hal-hal yang baik-baik dari orang tuanya. Iya betul. Ya kan? Betul, Pasti itu harusnya seperti itu. Nggak mungkin anak kecil apalagi masih SD gitu kan. Terus bisa ngebully. Itu tuh menurut aku pasti ada yang salah tuh. Didikan di rumahnya gitu ya. Iya, mungkin dari orang tuanya sendiri maaf ya kayak ngasih racun ke anak dan anaknya itu jadi ngasih racun ke sekitar dia di lingkungan. Toxic jadinya jadi ya. toxic. Itu dengan orang yang sama terus atau Iya, dengan orang yang sama. dengan orang yang sama Iya, terus? palingan kayak teman-temannya ngikutin. Kamu nggak ngomong ke guru atau kepala sekolah? Karena balik lagi aku di situ masih kecil yang kurang masih anak kecil yang kayak kurang aktif, nggak bisa ngomong. Jadi ya udah milih untuk nggak speak up pada saat itu. Makanya aku kayak sangat menyayangkan sih, kayak wah nih, karena aku mikir kalau aku speak up ini kayaknya malah makin parah ke aku, ngasih dampak lebih parah lagi ke aku pada saat itu. Bilang ke mama papa nggak? Enggak, pada saat itu. Enggak juga? Enggak. Wow. Sorry ya, biasanya orang kalau kena perundungan ya pas kecil atau dibully lah istilahnya, itu akan berdampak lumayan berat, lumayan panjang. Karena kamu juga panjang dibulinya. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Sejujurnya ya, di sini deh aku pengen tahu. Ada nggak impact yang kamu rasain sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Kamu ngerasa apa? Marah? Iya pasti kayak gitu. Terus juga kalau aku lagi tidur jadi suka mimpi kayak gitu-gitu. Until now? Iya. Oh my God. Kamu nggak looking for help? Kenapa? Enggak. Nggak mau. Tapi kamu harus cari pertolongan Tia. Harus. Masih menyimpan dendam itu nggak ke anak-anak? Tapi luka pasti masih ada. Mereka nggak minta maaf sampai sekarang. Palingan ada bahasa kayak lagian juga tuh masih kecil kayak gitu-gitu. Terus? Ya impactnya kan sampai sekarang ya gitu. Iya. Yang orang-orang nggak menyadari itu gitu ya. Iya. Oh my God. Kok jadi nangis? Iya, nggak apa, nggak, karena aku tahu itu akan berimpact besar sekali.
Tapi thank you loh Tia, makasih loh kamu mau jujur. Iya. Ya karena kamu tadi bilang kamu nggak ngomong ke papa, nggak ngomong ke mama, nggak ngomong ke siapapun gitu ya. Tapi yang namanya pembulian itu memang harus di stop sih. Karena kita nggak tahu loh apa sih yang dirasain sama korban. Even itu masih kecil. Kadang-kadang orang rasanya mungkin atau orang tua yang lihatnya, ya kan mereka masih kecil anak-anak gitu. Nggak kayak gitu. Ya bisa dilihat gitu loh. Maksudnya ada contoh di luar sana banyak gitu ya. Tia ini salah satunya. Please banget gitu untuk pertanggungjawaban mental tuh berat ya Tia. Tapi kalau aku boleh menyarankan untuk Tia harus cari pertolongan karena kalau nggak itu akan jadinya jangka panjang Tia. Iya. Ya. Kamu kuat sekali pokoknya, keren. Tapi papa mama nggak tahu sampai sekarang. Mama tahu. Mama tahu. Aku Mama cerita. gimana? Ya mama pasti ikut sedih sih, pasti ikut sedih terus juga nyaranin aku kalau apa-apa tuh harus ngomong gitu. Apa harus ngomong, kamu belajar terbuka karena kan aku emang dari kecil anaknya suka mendem sendiri. Introvert ya? Introvert terus juga sekarang aku malah karena dari kecil itu banyak tertutupnya, sekarang aku malah jadi oversharing sama orang. Aku malah jadi oversharing kayak ke temen, aku suka ini aku gini gitu. Tapi menurut aku it's okay kalau itu menjadi salah satu part kamu atau bagian dari diri kamu untuk menyembuhkan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu belum bisa menyembuhkan karena kamu kan sampai ke bawah mimpi ya, dan itu kan berarti lukanya udah di dalam gitu. Itu yang harus kamu sembuhin dulu gitu. Ya mudah-mudahan sih pasti kan bantuan keluarga ya. Iya. Tapi mungkin harus bantuan profesional juga ya Tia ya. Iya. Kasihan soalnya Tia.